Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar di mana saja berada yang lagi mendengarkan kultum ini. Perintah baginda Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu anhu dalam perang Khaibar supaya mengajak manusia kepada agama Islam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi SAW bersabda dalam perang Khaibar, sesungguhnya esok hari aku akan memberikan bendera ini kepada seorang lelaki yang Allah akan memberikan kemenangan dengan tangannya. Ia sangat mencintai Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Sahal menceritakan bahwa para sahabat tidur sambil tenggelam dalam pembicaraan mengenai siapakah yang akan diberi bendera itu oleh Rasulullah SAW. Keesokan harinya mereka menghadap baginda Nabi SAW dengan penuh harap supaya bendera itu diserahkan pada dirinya. Baginda Nabi SAW bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Para sahabat yang hadir pun berkata, "Dia, wahai Rasulullah." Mengeluhkan kedua matanya yang sakit, maka Rasulullah SAW mengutus seorang lelaki untuk memanggilnya. Setelah Ali datang, baginda Nabi SAW menyapu kedua mata Ali dengan air liurnya serta berdoa untuknya. Tiba-tiba kedua mata Ali sembuh seolah-olah tidak pernah mengalami sakit mata. Rasulullah SAW memberikan bendera itu kepadanya. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami harus memerangi mereka hingga mereka menjadi seperti kami?" yakni maksudnya memeluk Islam. Baginda Nabi SAW bersabda kepadanya, "Pergilah dengan tenang hingga kamu tiba di kampung mereka. Kemudian ajaklah mereka memeluk Islam dan beritahu mereka tentang kewajiban mereka kepada Allah Ta'ala. Demi Allah, jika kamu dapat menyebabkan seseorang mendapatkan hidayah, maka hal itu lebih baik bagimu daripada ternak unta yang merah-merah." yakni unta merah adalah harta yang sangat berharga bagi kaum Quraisy saat itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim juz 2 halaman 279 seperti itu juga. Dilanjut diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Miqdad bin Ammar katanya, "Aku telah menawan Hakam bin Kaisan dalam perang Badar dan pimpinanku ingin memenggal kepalanya. Aku berkata, lepaskan ia. Kita serahkan saja kepada Rasulullah SAW. Maka kami pun menyerahkannya kepada baginda Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW pun mendakwakan Islam kepadanya dengan panjang lebar. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Untuk apa engkau mendakwakannya? Wahai Rasulullah, demi Allah orang ini tidak akan masuk Islam sampai akhir
hayat. Biarkanlah aku menggal kepalanya supaya ia bisa kembali ke perut neraka hawiyah. Baginda Nabi SAW tidak menoleh kepada Umar sedikit pun hingga Hakam akhirnya memeluk Islam. Umar radhiyallahu an berkata, sungguh aku melihatnya telah memeluk Islam sehingga selalu menimpaku kesedihan yang lalu maupun yang baru saja terjadi. Aku berkata, bagaimana aku dapat membantah suatu urusan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beliau lebih mengetahuinya dariku. Kata Umar, bagaimanakah aku sampai membantah terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan yang beliau lebih tahu daripada aku? Tindakanku demikian semata-mata untuk memberi nasihat karena Allah dan Rasulnya. Hakam pun memeluk Islam dan bagus keislamannya dan berjuang di jalan Allah hingga mati syahid di Bir Maunah dalam keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk ahli jannah. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad juz 4 halaman 138 dari Az-Zuhri katanya, Hakam berkata, apakah Islam itu? Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kamu menyembah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya, dan kamu bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan pesuruhnya. Kata Hakam, sesungguhnya aku telah memeluk agama Islam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling ke arah para sahabatnya dan bersabda, jika saja aku memenuhi keinginan kalian untuk membunuh Hakam beberapa saat yang lalu, pasti ia masuk neraka. Kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada, demikian singkat apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.